Bisa tanggal 17 sampai tanggal 19. Kan 17 itu kan cuma angka kan? Kemerdekaan itu bisa selama-lamanya. Kurang seru teriakan kalian. Wah, jadi ketahuan kita. Esoknya hari kemerdekaan kita. Kalian juara berapa? Juara 1 Sejahtera. Oh, juara 1 Cinta Rame. Oh, Sejahtera yang juara 2. Selain drama Kitab Suci, apa lagi? Di setiap perlombaan kami hampir semua dapat apa dong? Cuman yang juara 3, juara 2, yang juara 1 hanya 1 yang olahraga ya. Semua dapat. Dapat memang, cuman enggak. Oh, ya? Yang juara 1 hanya 1. Aneh kalian, bah. Saya juga sesalkan kenapa TPE kalian tidak dapat, padahal kalian yang tiap hari misa, tiap hari Minggu misa. Sedangkan di stasi-stasi itu kan tidak semua misa setiap minggu. Kadang ada yang sekali sebulan, ada yang sekali 2 bulan, gitu loh. Gini Romo, coba saya jelaskan sedikit ya Romo. Kalau Romo bertanya tadi soal dinamika kami di dalam Hari Orang Muda Katolik ini, dimulai dari apa Romo? Kami mempersiapkan diri untuk mengikuti Hari Orang Muda Katolik itu. Gini Romo, kami di sini anggota kami kebanyakan Romo anak sekolah. Kebanyakan itu anak sekolah Romo. Jadi pada saat latihan itu Romo, ini anak-anak sekolah ini kami susah untuk menentukan jadwal latihannya Romo. Dan kebetulan juga karena terlalu banyak anak sekolah, ya biasalah Romo, apa mereka Romo pasang surut lah semangat mereka Romo. Ketika mereka dinasihati, mereka baru sadar di satu hari itu. Tapi keesokan harinya mereka kembali lagi. Tapi itulah tantangan bagi kami Romo, ya kakak-kakaknya seperti kami, Olin, Ima, dan yang lainnya yang mengarahkan mereka Romo. Cuman memang di situ dapatlah kami Romo kebersamaan antara orang muda Katolik khususnya di Paroki Santo Yosef Duri. Di situ kami saling menyemangati, dan puncaknya pada saat hari itu Romo, barulah terasa Romo semua kekompakan di antara kami saling menyemangati. Walaupun memang pada saat latihan kami akui kami sering bermain-main, dan kami sadar itu Romo, kesalahan kami bersama juga, kami tidak saling menyalahkan. Memang ya, kami akui jiwa OMK itu di diri kami sendiri, memang kami akui Romo. Sampai sekarang belum kami sadari apa sebenarnya OMK itu, memang kami sadari sampai sekarang Romo belum dapat. Jadi mungkin kami di sini anak OMK Romo datang ke sini juga ingin memintalah kepada Romo ya, berdoalah untuk datang ke kami, mendampingi kami Romo, biar kami juga anak-anak muda ini bisa lebih terarah Romo. Biar kami juga semangat gitu Romo. Selama ini kami Romo rindu Romo. Misalnya kami kumpul, ada imam di tengah-tengah kami Romo. Bukan asal kumpul gitu, tapi kami sangat rindu bagaimana imam bisa hadir di tengah-tengah kami, mendampingi kami Romo. Gitu Romo. Betulnya itu. Saat itu jujur Romo, saat perpisahan dengan Romo Kus, kami menyampaikan itu kepada Romo Kus. Orang adik-adik ini juga, apalagi anak SMA ini Romo, mereka sering curhat gitu Romo. Ada juga yang cerita, bang kapan kita bisa gabung sama pastor, ada juga yang bertanya seperti itu Romo. Jadi kami sangat rindu kehadiran imam di tengah-tengah kami Romo. Langsung saya jawab ya. Baik, kalian tidak terpisah dari saya, dari kami. Kami adalah pastor kalian kan, gembala. Tetapi di sisi lain kami menunggu keterbukaan kalian. Kalau seandainya
kalian memiliki program yang jelas, sodorkan ke kami, maka dari program itu bisa kita bahas programnya apa. Pertama, saya tekankan, kita tidak berbicara tentang apa keinginan saya. What I want. Tetapi kita berbicara apa kebutuhan saya. What I need. Karena kalau keinginan itu sangat identik dengan orang muda yang tanpa pikir panjang hanya untuk memuaskan kesenangan. Saya ingin ini, saya ingin ini. Tetapi ketika kita berbicara tentang kebutuhan, itu bukanlah sesaat. Tetapi kita berpikir ke depannya. Kalau saya ingin menjadi orang beriman yang baik, apa sebenarnya yang saya butuhkan? Itu kan? Apa yang saya butuhkan itulah yang kita godok. Kalau nanti saya menjadi ibu yang baik atau bapak yang baik bagi anak-anak saya, apa yang saya butuhkan? Itulah kami bisa masuk. Ayo kita pertemuan pendalaman iman. Bukan hanya kita nongkrong-nongkrong. Memang di sisi lain saya ada catat ya. Karena yang baru-baru. Dan saya udah bicara dengan suster. Karena sejak awal sebenarnya untuk koordinator OMK itu saya tunjuk suster. Walaupun ada seksi kepemudaan. Tetapi untuk tangan kanan saya, kami itu langsung suster yang saya tunjuk sebagai koordinator. Karena untuk pastor jumlah kita sedikit. Saya dulu kalau di paroki lain yang waktu masih muda, sekarang kan sudah tua kan, paling tidak bermutulah, bermuka tua. Itu kami langsung bisa tunjuk, misalnya Pastor Kus yang mendampingi khusus orang muda ya, gitu. Atau Pastor Nanang khusus mendampingi orang muda, karena waktu dulu juga saya gitu. Tetapi situasinya kan tidak mungkin kan, karena beliau lebih senior dari saya, walaupun mungkin beliau lebih diterima di kalangan orang muda. Tapi nggak mudah saya untuk memberikan tugas sebagai moderator OMK di paroki, gitu. Hingga menjadi dulu saya tunjuk dia, tetapi dalam perjalanan seolah-olah saya mendapat kesan bahwa suster tidak dihargai. Bahkan ada kesan bahwa suster sengaja dibentak-bentak ya, berargumen yang tidak pas gitu. Padahal sudah suster loh. Dan itu tangan kanan dari pastor. Dan juga beberapa kesalahan kalian karena keinginan tadi ya, ingin bersama, ingin bersenang-senang, bahkan sampai jam 12 malam pun di pastoran lama. Bahkan ketahuan Jumat Agung loh. Ini kita bikin seperti malam tahun baru lah ya. Marsitu Polon ya. Ya kan? Jumat Agung, bayangkan Jumat Agung. Pemerintah pun sudah membuat tanggal merah. Dan acaranya pun Jumat Agung itu. Namun karena kita puas, dan saya juga akhirnya bertanya, benarkah mereka hayati tablo? Bagus-bagus, saya cukup bagus. Tetapi kalau itu bukan penghayatan pribadi, menjadi sia-sia kan? Kita show. Tahu show? Iya kan? Hanya sekedar tampil. Yang sih nggak salah 7x7 yang penting 7 kali 7 sama dengan 49 kan? Setuju nggak setuju yang penting penampilan. Mungkin ada beda. Tapi yang saya inginkan
bahwa penghayatan itu nampak dalam melaksanakan peran masing-masing. Jam 3 kita di gereja ibadat agung namanya sengsara, baru 2 umat meriah, komuni, sembah salib, cium salib, itu kan. Coba siapa yang tidur-tiduran merasa bosan di pastoran lama? Ini kan sudah menjadi sesuatu yang apa ya? Kalau mungkin orang yang bukan Katolik kita maklum. Tetapi ini Katolik sendiri, OMK sendiri. Sehingga dari situlah saya katakan bukan saya mau memberikan memfasilitasi kasih Elian untuk berkumpul, tetapi berkumpul yang anggun, berkumpul yang bermutu. Bahkan ada suster yang ditelepon orang tuanya jam 12 malam. Dan suster beritahu saya, suster, anak kami ikut OMK. Masa jam sekian belum pulang? Ini kan bukan kalian yang malu, kan kami juga seolah-olah sebagai tersangka dalam kasus penembakan ini. Ini yang menjadi pertanyaan. Kita kembalilah ke situ. Karena ini kita seperti malam tahun baru kan, maaf-maafan dalam arti tertentu. Kami mau dan sangat ingin sebenarnya masuk bersama dengan kalian. Tetapi mari kita rumuskan kegiatan yang cukup. Bukan sekedar apa yang saya inginkan, tetapi apa sesungguhnya yang saya butuhkan sebagai orang beriman, sebagai pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, dan bagian yang tidak terpisahkan dari gereja. Kalau ini, maka kita berembuk, kesibukan apapun yang kami miliki, kami akan atur sedemikian rupa. Saya akan bicara dengan Romo Nana, Romo Hardiono. Ini mereka ada pertemuan meminta tentang ini. Siapa kita yang bisa? Gitu kan? Enak sekali kita jalannya. Itu loh. Saya senang, walaupun saya tentang pengalaman pembinaan orang muda minim ya, pasti lebih banyak Pastor Hardiono dan yang lain-lain. Tetapi saya bersedia ikut pelan-pelan bersama kalian, walaupun jiwa saya tidak jiwa muda lagi. Gimana? Ada tambahan dari Pastor Hardiono? Saya pikir bahwa setiap orang tuh punya pengalaman masing-masing di mana dengan berbagai teman-teman yang ada di sini berusaha untuk menyatukan berbagai kehendak atau keinginan, ya semuanya tentu dirasakan bahwa ini adalah cara hidup gaya OMK Duri. Tetapi jangan sampai kemudian terlebur pada gaya-gaya hidup orang muda yang di luar, karena mereka kan punya gambaran tersendiri tentang kaum muda itu seperti apa gitu. Nah, kalau umpamanya orang-orang muda yang terkait dengan organisasi tertentu, maka gaya yang mereka tampilkan itu ya seperti itu. Tetapi karena kita ini kan OMK, orang muda Katolik. Nah, kekatolikan kita itu seperti apa itu loh. Dan kalau mau dikaskan Duri, OMK Duri seperti apa? Tidak mudah, tapi yang penting bahwa
kamu sebagai kaum muda tidak terjebak pada keinginan yang cenderung liar, kan gitu. Cenderung liar itu maksudnya di luar aturan normal atau aturan standar gitu. Jangan sampai bahwa kemudian bagaimana disampaikan tadi bahwa orang tua pun jadi gelisah, padahal kehadiran OMK itu kan justru memberi nyaman kepada orang tua, ya kan. Ketika kamu berkata kami mau kumpul, wah mereka senang, ya kan. Tetapi ketika kemudian ada hal di mana mereka itu menunggu kapan anak saya pulang, kok sampai sekarang belum pulang, itu justru membuat negatif, ya kan, kepada kelompok OMK itu. Nah, jadi disinilah dari pengalaman yang lalu itu kan hanya oknum kan, tidak semua, akhirnya semua yang kena kan begitu. Nah, jadi bagaimana membangun korps ya, kelompok ya, yang saling mengingatkan satu sama lainnya. Jadi kalau umpamanya ada yang telat pulang, lalu mengingatkan bahwa kita harus pulang karena sudah lewat jam 12 umpamanya, kan gitu. Harus sepakat jam 12. Kalau umpamanya kita gotong royong, nah gotong royongnya itu gotong royong apa umpamanya kan, sehingga ketika kalian datang itu jelas kerjanya apa. Jangan sampai kemudian ada yang cuma duduk-duduk, ada yang cuma ngobrol, atau ada yang cuma ngerokok begitu kan. Sementara yang putri-putri kerja, yang laki-laki coba ngobrol, duduk-duduk. Nah itu yang kemudian mengurangi atau justru menghapus ya makna kebersamaan itu. Kebersamaan yang terganggu itu di mana awal-awalnya mari kita gotong royong kan, pikiran kita gotong royong, tetapi yang terjadi bahwa tidak semua lupa untuk kerja gitu loh. Nah, ternyata bahwa makanan sudah muncul, maka saya tutup sekarang. Ayo kita nyanyi satu lagu. Hari ini, nah, Karena sudah dipilih Romo Hardiono lagu, kita ikuti. Yesus
dihitung-hitung gimana lah kita bikinnya. Menurut hitung-hitungan ini kurang nih. Berapa Pak dikit tadi? 30. Masih Kurang datang lagi. Ini Yang membeli tadi belum datang ke rumah orang. Masih jemput lagi. oh masih kurang. Oh dia serempak makan lah kita mau. Jadi Romo lah dulu nyumbang 1 lagu. Tepuk tangan untuk Romo Ardiano. Berapa? Sedang dibeli. Hah? Sedang dibeli. Oh, Sudah pergi membeli. Apa lagu Romo? Oh lihat handphone. saya siap. Oke, lagu apa mau? Oh lah, nyanyi ya. Hah? Kebetulan. Perpisahan tuh mau? Oh, iya. Oh. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai. Sudah datang. Ini ya? Iya. Oke. Nanti kalau ini tidak enak ya. Masih ada baliknya? Masih bisa. Oh ya? Tapi dulu waktu 2019